Baik, kembali saya sapa selamat siang bagi Jogja Personel yang baru saja mengakses di live streaming di lovejogja.online. Kita berjumpa di program Indahnya Pernikahanku, dan 1 jam ke depan sampai nanti pukul 12 siang program ini hadir di ruang dengar kita bersama-sama. Sudah saya buka di line WhatsApp-nya, silakan bisa kirimkan pokok doa, pergumulan ataupun juga kesaksian di 0853 11665300 di 0853 11665300. Dan tema kali ini adalah selalu ada harapan. Kita dengarkan bagaimana kisah, cerita, bahkan tema ini muncul yang akan disampaikan oleh Kak Budi di program siang hari ini. Silakan Kak Budi. Oke, sebut saja namanya Siti. Ya, supaya Indonesia ya. Ini seorang perempuan karier yang sukses, tetapi tekanan pekerjaan dan ketegangan di dalam mempertahankan kesuksesan serta citranya itu menyebabkan dia mengkonsumsi 1 liter alkohol setiap hari. Sebagai apa? Sebagai pelampiasan karena kelelahan. Nah, akhirnya karena terus-menerus harus mengikuti tuntutan karier ini, dia mengkonsumsi lanjutannya. Dan dampaknya apa? Dampaknya setelah kecanduan alkohol, dia tergantung kepada obat antidepresan, obat penenang, bahkan pil tidur. Ini yang menekan dia. Dia berusaha untuk lepas dari itu, tetapi dia tidak punya kuasa untuk lepas dari situ. Satu hari, dia diajak suaminya untuk berlibur. Suaminya tidak tahu kondisi istrinya, bahwa istrinya adalah ketergantungan obat. Singkat cerita, dia pengen membatalkan sebenarnya liburan itu. Tetapi karena suaminya terus mendesak, dia akhirnya bersedia. Tetapi pada waktu dia katakan ya, tangannya itu gemetar. Kenapa? Karena pada waktu dia sakau selalu gemetar itu muncul di dalam kehidupannya. Singkat cerita, dia mendengarkan firman Tuhan. Satu ketika dia mendengarkan khotbah dan muncul sebuah pernyataan, sebuah rema bahwa Tuhan itu bisa diandalkan dan Tuhan itu bisa menyembuhkan. Dan singkat cerita, mulai hari itu dia terus isi kehidupannya dengan firman. Dia isi dengan khotbah-khotbah yang membangun imannya, yang meningkatkan pengharapan di dalam kehidupannya. Alhasil, ada sebuah kisah yang luar biasa. Walaupun dia bertahun-tahun terikat dengan narkoba, terikat dengan depresan seperti itu, akhirnya di tengah-tengah liburannya dia mengalami terobosan dan dia mengalami yang namanya kesembuhan. Hal yang sama juga Bapak Ibu, bahwa kalau kita memiliki pengharapan yang sama seperti yang namanya Siti tadi, maka keajaiban itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kondisi menekan seperti apapun, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan keajaiban buat kita. Pak, lalu bagaimana caranya untuk di dalam hidup kami selalu ada pengharapan atau selalu ada harapan? Saya mau bagikan ada 3 hal penting buat hidup setiap kita, di dalam perjalanan keluarga kita, di dalam hubungan suami istri yang kita punya, supaya apa? Supaya di dalam keluarga kita selalu ada pengharapan. Yang pertama adalah apapun kondisi kita Bapak Ibu, teruslah berharap kepada Yesus yang bisa diandalkan. Kenapa saya mau katakan bahwa kita harus terus berharap kepada Yesus? Karena memang hanya kepada Dia sajalah yang kita bisa andalkan. Manusia terbatas kekuatannya, tetapi Dia tidak pernah terbatas. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu pribadi yang sangat mengerti kita. Bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak pernah kita ungkapkan, yang kita hide. Seperti seorang ibu yang tadi saya ceritakan, bahwa dia hide, dia sembunyikan pergumulannya, dia sembunyikan keterikatannya dari suaminya. Tetapi apakah itu tersembunyi bagi Tuhan? Tidak. Tuhan tidak pernah lepas tangan dengan ibu ini. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Bukankah kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukankah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita. Sama apa? Sama
Dia merasakan kelemahan, hanya dia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, kita punya imam besar agung yang begitu luar biasa. Imam besar yang kita bisa andalkan. Dialah yang terus bersyafaat bagi setiap kita, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, bahwa dia senantiasa datang. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang dia telah datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi jangan pernah takut untuk berharap kepada Tuhan Yesus, karena dia mengerti kita, karena dia tahu pergumulan kita, karena dia selalu membela kita di hadapan Tuhan. Dia selalu bersyafaat buat kita. Dia selalu berseru di hadapan Tuhan. Kalau iblis itu menuduh, tetapi kalau Yesus itu membela. Itulah bedanya. Kalau iblis itu selalu menyerang dan mengintimidasi, tetapi kalau Yesus selalu memberikan jalan keluar buat setiap kita. Bukankah pengorbanannya menjadi alasan dia berdiri di hadapan Bapa untuk membela kita? Kita tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi Yesus adalah pribadi yang benar, sehingga hidup kita dibenarkan oleh Dia, dan kita dibela oleh Yesus. Sehingga apa? Sehingga semua janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Janji-janji yang mana, Pak? Janji-janji mengenai Tuhan memulihkan setiap kita, Tuhan menerobos usaha kita, Tuhan melakukan keajaiban di dalam kesehatan kita, bahkan Tuhan menyelamatkan anak-anak kita dari pengaruh dunia yang buruk. Bukankah dia berjanji dengan luar biasa buat setiap kita? Karena itu saya mengajak, apapun kondisi Bapak Ibu dan setiap saudara, teruslah berharap kepada Yesus. Bukankah kitab Ibrani dikatakan seperti ini? Pengharapan itu seperti sawi yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ajaib ya. Saudara, pengharapan itu, kenapa kita berharapnya kepada Yesus? Karena Yesus sudah masuk ke belakang tabir. Dialah pribadi yang menjamin bahwa pengharapan kita itu akan digenapi, bahwa pengharapan kita akan menuju kepada penggenapannya. Kalau kita berharap kepada Yesus, maka kita akan kuat berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kalau kita berharap kepada Yesus, kita tidak akan pernah dikecewakan, Bapak Ibu. Saat kita berharap kepada Tuhan, maka keajaibannya pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak pernah bertangguh dan tidak pernah berlama-lama. Selalu tepat pada waktunya. Jadi harapkanlah itu, maka Tuhan akan bekerja. Nah, siang hari ini saya mau angkat seorang anak muda, keluarga. Saya nggak ngerti dia sudah ada menikah atau belum, tetapi orang ini namanya Yabes. Ya, Alkitab mencatat cuma beberapa ayat saja. Tetapi pada waktu tadi malam saya datang kepada Tuhan, saya persiapkan, tiba-tiba nama ini muncul di dalam hati saya. Karena malam itu saya cukup lelah. Lalu saya tanya maksudnya apa. Saya tidak dong-dong, akhirnya saya tinggal tidur, Bapak Ibu. Dan tadi pagi pada waktu saat teduh saya datang kepada Tuhan. Tuhan bicara begitu luar biasa, dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dikatakan kayak gini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudaraku, nama ini unik. Namanya adalah kesakitan. Namanya adalah penderitaan. Namanya adalah kesedihan. Makanya dari kecil pada waktu dia lahir, dia dikasih nama oleh ibunya Yabes. Sehingga teman-temannya, tetangganya dia panggil, "Hai si Yabes, hai si sakit, hai si menderita, hai orang yang mengalami kesedihan, datang kemari." Dan itu terus menerus dia terima, panggilan itu dia terima. Tiap hari dia dipanggil sebagai si sakit, si menderita, dan si sedih. Namun yang ajaib adalah hari itu dia mengalami perubahan hidup. Tuhan memuliakan dia, Tuhan memulihkannya, Tuhan mengangkatnya, dan Tuhan menjadikannya bersinar. Katakan bahwa dia dimuliakan melebihi saudara-saudaranya. Kata dimuliakan itu menarik. Artinya adalah menjadi terhormat, menjadi kaya, dibuat berlimpah, dan mendapatkan kemuliaan.
Bukankah hari-hari ini yang Bapak Ibu dan saya sedang doakan dan sedang rindukan? Mungkin Bapak Ibu katakan, aku seperti Yabes ini. Tidak ada dasar untuk aku berharap. Tidak ada dasar untuk aku bisa memegang janji Tuhan. Ini kondisi pandemi, belum tahu kapan selesainya. Usahaku semakin menurun dan sepertinya tidak ada pengharapan buat masa depan buat anak-anakku. Stop terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada satu orang yang mengalami yang sama yang namanya Yabes. Namun dia mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan yang bisa mengubahkan dia. Kondisi apapun, Tuhan itu bisa diandalkan untuk apa? Untuk merubah hidupnya. Hari itu Alkitab katakan bahwa Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia datang kepada Tuhan yang bisa diandalkan. Pertanyaan yang menarik adalah, kenapa kok Allah Israel? Kenapa bukan Allah Abraham? Kenapa bukan Allah Ishak? Bapak Ibu dan setiap saudara yang kita membaca di Perjanjian Lama, kita akan mengerti bahwa sebelum nama Israel muncul, ada sebuah nama yang muncul terlebih dahulu, yaitu Yakub atau si penipu. Yabes tahu hari itu, aku ngalami kesakitan. Dari kecil mamaku aja memanggil si sakit. Dari kecil tanggaku aja memanggilku si menderita. Tapi aku punya pengharapan. Kalau si penipu itu aja diubah oleh Tuhan menjadi Israel, atau menjadi pangeran Allah, atau menjadi pribadi yang tidak pernah gagal karena Tuhan, aku akan gantungkan pengharapanku kepada itu. Siang hari ini apa yang Bapak Ibu gantungkan? Pengharapan kepada siapa Bapak Ibu gantungkan? Saya berdoa biarlah kita seperti Yabes, kita seperti Yakub, kita punya pengharapan, kita punya ketergantungan penuh kepada Tuhan, bahwa Dia bisa mengubah hidup kita. Mungkin hari-hari ini semuanya serba menurun, tetapi percaya bahwa ini waktunya Tuhan rindu memuliakan Bapak Ibu. Ini waktunya Tuhan rindu mengubahkan semua yang Bapak Ibu pegang, semua yang Bapak Ibu kerjakan hari-hari ini. Pengharapan inilah yang membawa Yabes berani datang kepada Tuhan. Pengharapannya berkata, kalau Yakub ditolong, apa alasannya Yabes tidak ditolong? Hal yang sama, kalau Yabes dan Yakub juga ditolong oleh Tuhan, apa halangannya Bapak, Ibu, dan setiap saudara ditolong oleh Tuhan? Tidak ada, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Percayalah, mari, ini waktunya kita punya pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita tidak cukup untuk punya pengharapan. Yang kedua adalah, berserulah atau berteriaklah. Yabes berseru. Yabes memanggil nama Tuhan. Yabes bahkan menangis. Mungkin hari-hari ini tangisan Bapak, Ibu, dan setiap saudara sudah sepertinya habis, sudah kering. Tetapi Yabes juga menangis Bapak Ibu. Yabes meminta dengan kuat pertolongan dari Tuhan. Yabes memproklamirkan janji-janji Tuhan atau apa yang dia percayai. Bahkan Yabes mengucapkan dengan suara keras janji-janji Tuhan yang dia dapatkan, yang dia peroleh. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan akhirnya mengubahkan kehidupannya. Ayat yang ke-10 dikatakan kayak gini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Dia berseru kepada Allah Israel. Mari Bapak Ibu, mari kita berseru. Mungkin orang katakan itu orang kok kayak orang gila berseru-seru kepada Tuhan. Emang Tuhan tuli? Saudaraku, kadangkala hasrat seruan kita itu membuktikan bahwa kita menginginkan hal itu terjadi. Bukankah kalau kita punya anak kayak gitu? Anak kita ngomong, "Pah, Mah, aku minta permen." Kita diam, dia akan naikkan level suaranya, intonasinya. "Pah, Mah, minta permen." "Pah, Mah." Lalu terus naik. Ya, singkat cerita dia nangis gitu ya. Lalu akhirnya kita punya iba untuk membelikan permen seharga 100. Saudaraku, analogi itu mungkin akan mempermudah buat setiap kita. Nah, ini waktunya. Terus berseru. Terus jangan lelah untuk berseru. Di tengah-tengah seruan kita, percayalah bahwa Dia pasti akan mendengar dan siap menjawab kita. Nah, kisah lain yang meneguhkan hal ini adalah seorang buta, seorang peminta-minta.
wis buta sekaligus meminta-minta. Itu kan nggak asik banget ya. Hidupnya nggak asik sekali. Jadi itu ada di Markus pasal yang ke-10 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-46. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus. Duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, apa yang dia lakukan? Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah, ini ada banyak orang akan menegur saudara untuk saudara diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini panggilan buat Yesus. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah pribadi yang bisa menyembuhkan, memulihkan dia. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ajaib ya. Jadi pengharapan kita itu mesti didengungkan, mesti diperkatakan, mesti diserukan sebagai tanda kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu memulihkan dan menyembuhkan setiap kita. Pertolongan pasti akan datang, jawaban akan muncul dengan segera karena Dia tidak pernah berdiam diri buat setiap kita. Keajaibannya pasti terjadi buat setiap kita, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mungkin Bapak Ibu tanya, Pak, lalu apa yang kami mesti serukan? Apa yang kami mesti terus doakan dan terus perkatakan? Kita akan kembali di Tawarikh tadi, dikatakan bahwa Yabes itu berseru terhadap 5 hal. 5 atau 4 hal. Dikatakan seperti ini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua adalah memperluas daerahku. Yang ketiga adalah kiranya tanganmu menyertai aku. Yang keempat adalah kiranya engkau melindungi aku daripada setiap malapetaka. Yang kelima adalah sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku, di 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Yabes itu minta diberkati berlimpah-limpah. Dia minta diberkati berlimpah-limpah. Setiap pekerjaan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, mulai hari ini mari berdoa. Mari doakan. Dari ayat ini mulai doakan, Tuhan, aku berdoa seperti hamba-Mu katakan bahwa aku akan diberkati berlimpah-limpah. Begitupun pekerjaanku akan diberkati berlimpah-limpah. Jangan mengeluh Bapak Ibu, jangan bermuram durja. Ini waktunya berpindah dari atmosfer keluhan menjadi atmosfer iman. Dengan apa? Dengan mendoakan. Yang kedua adalah minta daerah Bapak Ibu diperluas. Minta usaha Bapak Ibu diperluas. Pengaruhnya diperluas. Semua usahanya mengalami perkembangan yang luar biasa. Doakan. Ya, yang ketiga adalah minta penyertaan Tuhan. Biar bisnisku mengalami penyertaan Tuhan, keluargaku, pernikahanku mengalami penyertaan Tuhan, anak-anakku studinya disertai oleh Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang terus memimpin anak-anakku. Bahkan minta perlindungan Tuhan pada waktu kita keluar dari rumah, kita minta perlindungan yang daripada Tuhan yang terus menaungi setiap kita, menjauhkan kita dari semua rancangan kegelapan, khususnya hari-hari ini adalah COVID-19, dan minta dilepaskan dari malapetaka dan kesakitan. Bapak, Ibu, dan setiap saudara, mari selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu mari kita berseru kepada Tuhan. Karena itu mari kita berharap kepada Tuhan. Seperti Yakub ditolong, seperti halnya Yabes ditolong, seperti halnya Bartimius ditolong. Yang lain dia tolong, apa halangannya? Untuk Bapak, Ibu, dan saya ditolong oleh Yang Maha Kuat, Allah Israel. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.